Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di mata kuliah Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan dengan dosen pengampu yakni Ibu Desi Rahmawati. Mata kuliah Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan ini berbobot 3 SKS ya teman-teman. Nah, harapannya teman-teman setelah mengikuti mata kuliah ini, teman-teman mampu memahami konsep dasar dari perencanaan pendidikan. Karena nanti teman-teman akan mendapatkan 3 mata kuliah terkait dengan perencanaan pendidikan, yakni dasar-dasar perencanaan pendidikan, nanti dilanjutkan perencanaan pendidikan 2, dan setelah itu dilanjut dengan latihan perencanaan pendidikan. Maka dari itu, teman-teman diharapkan dengan mengikuti mata kuliah ini, teman-teman memahami konsep dasar dari pentingnya perencanaan pendidikan. Nanti kita mengawali dulu dari kaitan antara perencanaan, kaitan antara pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan sosial. Dan setelah itu teman-teman baru dilanjutkan dengan konsep dasar dari perencanaan pendidikan, proses dalam perencanaan pendidikan, dan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan perencanaan pendidikan. Dan satu konsep lagi teman-teman setelah itu, yakni melakukan diagnosis sektor pendidikan, atau teman-teman nanti menganalisis ya permasalahan-permasalahan pendidikan. Oke, baik. Itu secara garis besar teman-teman untuk mata kuliah dasar-dasar perencanaan pendidikan. Ya. Oke, ini pokok bahasan dan subpokok bahasannya. Pokok bahasannya tadi paradigma pembangunan pendidikan, kita mengkaitkan nanti antara hubungan antara pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan sosial. Ya. Lalu setelah itu kita masuk ke perencanaan pendidikan, karena bagian penting dalam pendidikan itu adalah perencanaan pendidikan. Gitu. Ada pepatah mengatakan jika kamu gagal merencanakan, maka sejatinya kamu merencanakan kegagalan. Maka dari itu perencanaan pendidikan menjadi hal yang sangat krusial. Nanti teman-teman mempelajari apa itu perencanaan pendidikan sampai dengan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Dilanjutkan dengan diagnosis sektor pendidikan. Ini merupakan salah satu langkah dalam proses perencanaan pendidikan teman-teman. Ya, dalam proses perencanaan pendidikan yang perlu teman-teman ketahui adalah bagaimana data atau informasi yang kita miliki saat ini, gitu ya, guna mengambil keputusan terkait dengan apa yang kita harapkan di masa yang akan datang. Maka dari itu, data menjadi hal yang sangat penting. Nah, dalam diagnosis sektor pendidikan, nanti kita akan melihat dari beragam sudut pandang ya, baik dalam konteks keadilan, biaya dan pembelanjaan, kualitas, akses, efisiensi internal, efektivitas eksternal, dan juga pengelolaan. Sehingga kita harapkan dengan melakukan diagnosis sektor pendidikan, kita memiliki pemahaman yang utuh, bisa memotret kondisi pendidikan secara utuh, ya, secara komprehensif. Setelah itu kita coba mengkaji masalah prioritas, ya, sehingga nanti bisa dijadikan alternatif keputusan untuk diambil di masa yang akan datang. Nah, ini referensi-referensi yang teman-teman jadikan bahan bacaan wajib ya teman-teman ya. Itu ada modul 1 dari
International Institute for Educational Planning, dan juga modul 3 terkait dengan Education Sector Diagnosis sama juga dari IIEP, dan nanti diperkuat ini dari modul Diklat Perencanaan Pendidikan. Jadi sebenarnya modul Diklat ini adalah yang dikeluarkan oleh Puslat Pendidikan dan Pelatihan ini merupakan sama dengan modul 1 dan modul 3 dari IIP UNESCO ini gitu ya. Kebetulan Ibu waktu itu mengikuti diklat Education Sector Planning yang diselenggarakan oleh IIP UNESCO, dan salah satu pesertanya itu dari UNJ dan juga dari Kemendikbud. Nah, ini dari Kemendikbud inilah yang mentranslate modul-modul yang waktu itu dilatihkan. Untuk dasar-dasar perencanaan pendidikan yang kita gunakan cukup modul 1 dan modul 3. Adapun referensi pendukungnya nanti teman-teman bisa lihat dari yang sudah Ibu cantumkan di sini, ataupun teman-teman mendapatkan dari sumber lain ya. Dari sumber lain itu misalnya ini modul 1 ya, ketika teman-teman klik linknya di sini ya, itu langsung akan tertuju ke modul 1-nya ya. Ini modul 3-nya terkait Education Sector Planning dan Education Sector Diagnosisnya, dan sumber-sumber lainnya. Sumber-sumber lainnya teman-teman Ibu kasih tahu, Ibu beritahu ya cara mengakses dari jurnal internasional ya. Misalnya teman-teman kita coba ke Taylor and Francis online ya, atau tanfonline.com. Nah teman-teman, untuk memudahkan dalam mencari referensi, biasanya hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain itu bisa dirangkum dari penelitian yang menggunakan systematic review atau meta-analisis atau scoping review. Itu sama saja ya teman-teman ya. Nah, misalnya kita mau cari artikel dengan model systematic review terkait dengan human capital theory. Kenapa Ibu memasukkan human capital theory, teman-teman? Karena nanti di bahasan minggu kedua, misalnya teman-teman ketika membahas tentang paradigma pembangunan pendidikan, teman-teman akan bersinggungan dengan teori human capital gitu ya. Nah, maka dari itu untuk bahan diskusi, teman-teman harus mencari artikel-artikel yang relevan dengan bahan materi yang disajikan gitu ya. Maka salah satunya dengan mencari di jurnal-jurnal internasional. Ini rancangan kegiatan kita nanti bisa dikondisikan ya teman-teman ya. Untuk minggu pertama kita menyamakan persepsi dulu ya di dalam RPS kita. Nah, ini nanti tugas individunya teman-teman bisa mempelajari materi dari referensi utama yang Ibu berikan maupun referensi pendukung. Nanti setelah itu teman-teman membaca materinya dan teman-teman melakukan review materinya. Nah, setelah membaca, terus teman-teman juga cari dari jurnal internasional sebagai bahan tambahan gitu ya. Lalu teman-teman review materi tersebut maksimal 1 halaman ya. Spasinya 1 saja. Oke, dengan sistemnya menggunakan body note ya teman-teman ya. Nanti di akhir tulisan baru teman-teman cantumkan referensinya dari mana gitu ya. Dan ini sifatnya individu ya teman-teman ya untuk review materi. Dan nanti kelompok sudah Ibu bagikan di daftar absen, nanti teman-teman bisa lihat ya, satu kelompok terdiri 3 sampai 4 orang.
Fungsinya untuk apa? Fungsinya nanti Ibu jelaskan untuk di pertemuan-pertemuan kelima nanti mulainya. Oke, untuk pertemuan kedua ini terkait dengan teman-teman membahas tentang paradigma pembangunan pendidikan. Ini ya, konsep dari pertumbuhan, pertumbuhan dan pembangunan. Nanti kaitannya dengan pendidikan ya teman-teman ya. Apa sih kaitan pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial? Nah, nanti di sini polanya Ibu berikan gambaran gitu ya, gambaran materinya. Nanti teman-teman lengkapi dari hasil review yang sudah teman-teman lakukan sebelumnya. Nanti disampaikan di minggu kedua. Nah, review materi ini dilakukan sebanyak berapa kali? Sebanyak ini 1 kali ini untuk pertemuan kedua, bahasan paradigma pembangunan pendidikan. Nanti setelah itu review lagi untuk materi yang perencanaan pendidikan. Dan yang ketiga, teman-teman mereview kembali untuk materi di pertemuan keempat terkait diagnosis sektor pendidikan. Nah, harapannya teman-teman mempunyai pemahaman yang mendalam gitu ya terkait dengan bahasan inti kita. Nah, setelah selesai bahasan inti ya teman-teman, nanti teman-teman Ibu berikan isu ya, isu-isu yang bisa teman-teman analisis gitu ya. Dari sementara Ibu identifikasi ada 10 isu gitu ya. Dan teman-teman nanti buat analisisnya dari 8 perspektif di dalam diagnosis sektor pendidikan. Ya, teman-teman ya. Oke. Nanti sambil berjalan kita bisa melakukan pembimbingan. Bentuknya seperti apa teman-teman menganalisis isu ini, nanti teman-teman buat dalam bentuk artikel ilmiah gitu ya, agar apa? Agar outputnya jelas gitu. Nanti kita coba buat dalam sebuah buku. Harapannya nanti kita bisa menerbitkan 3 buah buku hasil pemikiran dari teman-teman semua di kelas dasar-dasar perencanaan pendidikan. Nanti polanya teman-teman bisa secara sinkron maupun asinkron ya. Ini sementara Ibu buat asinkron misalnya melalui konsultasi melalui WA, konsultasi melalui online learning, UNJ, itu bisa dilakukan ya. Nanti sesuai kebutuhan ya teman-teman ya. Kalau dibutuhkan sinkron melalui Zoom nanti kita lakukan itu. Nah, nanti UTS-nya tidak terpisah dari tugas yang teman-teman buat. Nah, harapannya dari tugas di pertemuan ke-5 sampai ke-7 itu nanti di pertemuan ke-8 teman-teman sudah menyusun bab pendahuluan dan literatur review ya. Nah, literatur reviewnya menggunakan apa? Literatur reviewnya juga nanti teman-teman bisa dengan cara mencari artikel systematic review gitu ya teman-teman ya. Oke, nah coba kita lihat salah satu nanti untuk yang pola systematic review-nya. Oke, nah mengapa Ibu arahkan ke systematic review teman-teman? Karena dengan systematic review ini nanti teman-teman lebih mudah melihat hasil-hasil penelitian orang lain karena sudah dirangkum oleh penelitian ini. Seperti itu. Jadi itulah gunanya teman-teman mencari yang artikel systematic review seperti itu. Nah, coba kita download ya. Kita lihat betapa dimudahkan dengan melihat systematic review. Kita lihat di sini. Bentar ya.
Oke. Di sini yang diteliti itu adalah systematic review of 71 studi empiris gitu ya. Jadi biasanya kita melihat hasil penelitian sebelumnya itu satu gitu ya sampai 71. Nah, dengan model systematic review ini kita sudah bisa melihat hasil penelitian orang lain sebelumnya sebanyak 71 penelitian orang lain tersebut gitu. Jadi kita cukup baca dari artikel ini. Begitu teman-teman cara singkat atau cara mudahnya melihat hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Baik, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Nah, nanti di pertemuan 9, teman-teman melanjutkan tugas kelompok teman-teman membuat artikel ilmiah, tapi sudah maju ke menyusun metode penelitian, menyusun hasil dan pembahasan. Nanti metode penelitiannya studi pustaka saja, nggak masalah teman-teman ya. Dengan cara ini yang tadi Ibu bilang, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah systematic review atau scoping review gitu ya, atau meta analisis itu nggak apa-apa. Jadi teman-teman banyak menganalisis artikel-artikel yang relevan dengan isu yang teman-teman angkat. Gitu. Begitu seterusnya sampai pertemuan ke-15 ya. Teman-teman menyempurnakan artikel ilmiahnya sampai dengan hasil. Nanti di pertemuan ke-16 UASnya itu adalah produk dari artikel ilmiahnya teman-teman gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman ya. Ini ada bobot penilaiannya teman-teman. Untuk tugas individu review materi 3 kali, nanti bobotnya 30%. Untuk SB sama project base-nya 30% dan 40%. Nanti minimal lulusnya teman-teman dapat C ya, dikategorikan lulus. Ini template untuk tugas individunya ya teman-teman ya, untuk review materi. Nanti teman-teman tulis nomor absennya berapa, review materinya terkait materi apa ya. Terus hasil review teman-teman apa di sini. Kalau teman-teman merujuk, mengutip, gunakan yang model body note, nanti referensinya teman-teman tulis di sini. Gitu ya. Oke. Selanjutnya ini penilaian reviewnya. Dilihat dari referensi yang teman-teman kutip, itu harus dari referensi ilmiah ya teman-teman ya, bukan dari blog gitu ya. Terus bagaimana teman-teman bisa mengemukakan pendapat dan ada tidak ide atau gagasan baru ya dari teman-teman. Kalau ini petunjuk untuk tugas kelompok ya teman-teman ya. Nah, ini model artikel ilmiahnya, teman-teman. Ada pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, sama kesimpulan. Nah, nanti ini domain permasalahannya yang tadi Ibu katakan ada 10 itu, teman-teman nanti Ibu bagikan gitu ya teman-teman, domain permasalahannya yang teman-teman kaji apa. Nanti lingkupnya mau lingkup makro, lingkup meso, atau lingkup mikro. Nanti data penguatnya teman-teman cari dari artikel-artikel hasil penelitian ya. Nah, outcome-nya ini target luarannya apa? Harapan teman-teman dari artikel ilmiah ini apa sasarannya? Tujuannya ya. Oke, ini lembar penilaian proyeknya, jadi teman-teman bisa jadikan sebagai panduan ya. Terutama nilai inovasi yang teman-teman munculkan dari artikel ilmiah itu. Ya, apa sih yang baru dan manfaatnya apa untuk siapa? Kebermanfaatan dari artikel ilmiah yang sudah teman-teman buat itu. Nah, ini untuk presentasi. Presentasi ini termasuk yang review juga ya teman-teman. Nanti kan teman-teman presentasi tuh masing-masing gitu ya. Meskipun hanya 2 menit, tapi ini bisa terlihat ya
bagaimana teman-teman menguasai materinya atau tidak. Seperti itu. Ya, adapun untuk sikap teman-teman diharapkan berpartisipasi aktif ya teman-teman ya di setiap perkuliahan, dan kejujuran itu tetap harus dipegang teguh ya teman-teman ya. Misalnya ibu kan tidak selalu melihat satu persatu teman-teman Zoom itu hadir atau tidak gitu ya teman-teman. Harus jujur bahwa teman-teman ketika teman-teman hadir, ya ditulis hadir. Ketika teman-teman tidak hadir, ya katakan memang teman-teman tidak hadir, seperti itu. Ya, ini terkait dengan disiplin ya, disiplin waktu perkuliahan, pengumpulan tugas gitu ya. Tanggung jawab terkait juga dengan misalnya teman-teman kita sepakati misalnya H-1 hasil reviewnya sudah terkumpul ya. Nah, teman-teman harus bisa bertanggung jawab ya. Terus kerjasama, nanti kan ada tugas kelompok juga, teman-teman harus mampu saling melengkapi satu sama lain ya. Oke, ini sementara untuk RPS-nya. Adapun materinya teman-teman, nah ini Ibu berikan gambaran besarnya ya terkait dengan materi. Ini beberapa hasil karya Ibu beserta Prof. Rugayah dan beberapa teman dosen ya, terkait dengan supervisi klinis ya. Jadi memang Ibu lebih banyak fokus penelitiannya itu di supervisi, di perencanaan pendidikan, dan juga terkait dengan sumber daya manusia. Ya, ini IG Ibu, teman-teman bisa kita saling follow di Desi_Rahmawati 86. Nah, ini journey perjalanan kita selama 1 semester dibagi menjadi 3 bahasan besar, ya, yang tadi sudah Ibu sebutkan. Oke, nah ini modul yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Dari beberapa modul yang ada, ini kita fokus kepada modul 1 dan modul 3 saja ya teman-teman ya. Nah, ini terkait dengan konsep dari pertumbuhan dan pembangunan. Pertumbuhan ini kalau kita asumsikan itu lebih ke arah kepada kuantitatif. Berapa sih gitu ya nilai gross domestic product sebuah negara gitu. Terus kalau pembangunan ini dia lebih komprehensif, tidak hanya kepada proses kuantitatif tapi juga kepada proses kualitatif. Ya. Lalu teori-teori pertumbuhan dan pembangunan. Ini tadi Ibu singgung ya, bahwa misalnya dari teori human capital yang dikemukakan oleh Adam Smith bahwa manusia itu sebagai investasi, gitu ya. Investasi sumber daya manusia itu dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Jadi sama saja manusia itu dianggap sebagai modal gitu ya, human capital, modal manusia. Jadi bisa dikategorikan sebagai modal juga gitu ya. Dari apa? Dari hasil pekerjaan mereka. Berapa banyak mereka bisa bekerja itu disamakan dengan modal seperti itu. Nah, lalu menurut teori pertumbuhan endogen bahwa di sini kan menurut Smith ya bahwa investasi sumber daya manusia itu bisa dilakukan melalui pendidikan gitu ya. Nah, tapi menurut teori pertumbuhan endogen ternyata tingkat pendidikan itu belum tentu meningkatkan pertumbuhan ekonomi gitu ya. Karena apa? Karena bisa jadi tingkat pendidikannya tinggi, tapi mengapa banyak terjadi pengangguran terdidik? Itu pertanyaannya. Mengapa banyak terjadi pengangguran terdidik padahal tingkat pendidikannya tinggi? Gitu. Oh, ternyata yang menentukan itu di samping tingkat pendidikan juga seberapa besar tingkat pengetahuan dan tingkat keterampilan yang mereka miliki.
sehingga inovasi menjadi peranan penting di sini, gitu ya. Jadi bukan lamanya pendidikan, tapi seberapa terampil dia. Apakah dengan lamanya pendidikan meningkatkan keterampilannya? Apakah dengan lamanya pendidikan meningkatkan pengetahuannya? Gitu ya. Jadi di sini yang memegang peranan penting adalah bagaimana pengetahuan, keterampilan itu bisa dalam bentuk inovasi-inovasi yang diberikan oleh manusia. Oke, maka dari itu dalam pertumbuhan dan pembangunan saat ini ternyata pendidikan itu pada akhirnya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Di satu sisi, pendidikan juga dapat meningkatkan modal sosial masyarakat. Ya, dengan pendidikan hidup lebih sejahtera, hidup lebih makmur, kondisi keamanan, kondisi sosial lebih aman, gitu ya teman-teman ya, gitu. Jadi variabel kualitatifnya juga masuk. Nah, mengapa perencanaan pendidikan itu berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial sebuah negara? Karena tadi, ketika negara gagal membuat perencanaan, itu sama saja negara sedang merencanakan kegagalan pun dalam pendidikan seperti itu. Maka dari itu, perencanaan pendidikan menjadi satu hal yang sangat krusial. Dan teman-teman sebagai calon perencana pendidikan juga memiliki peran penting dalam membangun pendidikan Indonesia yang lebih baik. Di sini kalau teman-teman lihat, perencanaan pendidikan itu simple ya teman-teman ya. Usaha mengisi kesenjangan antara keadaan sekarang dengan keadaan di masa yang akan datang. Ya. Jadi apa kekosongan, apa yang perlu diperbaiki dari kondisi saat ini untuk kondisi yang akan datang menjadi lebih baik, gitu ya. Kebijakan-kebijakan apa yang perlu kita buat, ya. Oke. Nah, adapun proses perencanaan pendidikan meliputi beberapa langkah, mulai dari menganalisis kebutuhan, ya, kebutuhan saat ini, memotret kebutuhan saat ini apa gitu ya yang dibutuhkan untuk pada akhirnya menentukan tujuan, ya, menentukan tujuan, menentukan sasarannya seperti apa. Lalu menentukan prioritas. Nah, oke. Berikutnya adalah melanjutkan kepada menyusun program dan proyek. Lalu menentukan biayanya, sehingga antara perencanaan dan pembiayaan sebenarnya satu kesatuan, ya. Lalu mengimplementasikan rencana dan mengevaluasi serta merevisi rencana yang sudah dibuat untuk perbaikan di masa berikutnya. Nah, ini teman-teman, berikutnya adalah pendekatan perencanaan pendidikan. Kita melihat ada 3 pendekatan dalam perencanaan pendidikan. Nanti kita dalami ya, teman-teman ya, ketiga pendekatan ini. Nanti selanjutnya juga ada bentuk-bentuk perencanaan pendidikan yang akan kita bahas ya, baik ditinjau dari segi waktu, ditinjau dari ruang lingkup, maupun dari segi pendekatannya. Oke, ini apa yang harus dipersiapkan gitu ya dalam merencanakan pendidikan ya. Kita lihat juga siapa sih yang stakeholder yang terlibat dalam perencanaan pendidikan gitu ya, di tingkat nasional, dari mulai tingkat nasional ya, dari tingkat pusat sampai tingkat satuan pendidikan. Nanti kita lihat orang-orang yang memiliki amanah sebagai perencana pendidikan mulai tingkat nasional sampai mulai
sampai tingkat satuan pendidikan siapa. Nah, ini beberapa tantangan yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pendidikan ya teman-teman ya. Oke, baik. Nah, setelah itu teman-teman, tadi kan tantangan-tantangannya itu ada ya, sebenarnya meliputi kepada 8 aspek ini ya, dari diagnosis sektor pendidikan. Karena apa? Karena di dalam diagnosis itu kita akan melakukan melihat secara mendalam dan menyeluruh tentang sistem pendidikan yang tercapai sampai saat ini gitu ya. Dari situ kita memetakan kekuatan, kelemahannya apa ya untuk dijadikan sebagai